Sang ilahinya mana? Coba kamu tunjukkan sang ilahinya mana supaya saya mampu membedakan. Supaya saya mampu membedakan. Coba pakar yang mengaku Edis ini tunjukkan sisi keilahian Yesus itu yang mana? Ketika Yesus mengampuni dosa, ketika Yesus menyembuhkan orang, ketika perkataan-perkataan dosa di mana? Ya, saya capek ngomong sama kamu, ada waktu saya jelasin sama kamu di situ. Ketika Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, dia tidak mengatakan dosamu telah aku ampuni. Jadi gini aja, buanglah debat kusir. Sekarang kembali kepada tema. Sebentar enggak, ini biar saya closing dulu. Biar saya close dulu. Gini, ini penting ini ya. Kalian itu pakai standar ganda. Selesai. Pli, kamu dari tadi ngomong saya diam loh. Gini Pli ya. Ketika kamu mengatakan, ketika saya mematuhi perintah Allah, contohnya, ketika Allah memerintahkan untuk sholat, kemudian saya patuhi itu dan saya lakukan, itu adalah bentuk ibadah. Kamu sepakat di situ, ya, pakai standar yang mantap. Tapi ketika saya bilang, ketika kamu mematuhi perintah Muhammad dan melakukannya, kamu bilang, oh enggak ibadah. Ini yang saya bilang, kamu standar ganda. Kami enggak pakai standar ganda. Juga loh. Siapa bilang itu bukan ibadah? Siapa? Kapan saya katakan jadi kamu beribadah kepada Muhammad? Hah? Bukan ibadahnya kepada Muhammad. Perintahnya apa? Ada enggak? Ada tidak ibadah yang dilakukan penyembahannya untuk Muhammad? Ada enggak? Tunjuk dalilnya. Ketika kamu mematuhi semua perintah Muhammad, apakah kamu tidak menyembah Muhammad? Tidak dong. Tapi taat kepada perintahnya. Karena kamu nggak tahu apa itu definisi ibadah. Tadi kan saya bilang sama kamu. Sekarang ibadah kami itu kami tujukan kepada siapa? Ya kepada Muhammad. Di mana kami menyembah kepada Muhammad? Kamu dalam sholatmu 5 kali sehari kamu mengucapkan salam kepada Muhammad dalam tahiyat. Loh, kamu dalam tahiyat. Itu makanya saya katakan ini. Dalam tahiyat apa yang kamu ucapkan? Anak TK yang baca kamu di dalam tahiyat kamu mengatakan Assalamu alaika ya ayuhan nabiyu. Kamu ngomong sama siapa di situ? Waktu kamu sholat, kamu mengatakan Assalamu alaika ya ayuhan nabi, kamu ngomong sama siapa? Hah? Kita juga menyebut nama Abraham di dalamnya. Nggak pernah. Kamu menyebut nama Abraham. Kami menyebut juga Abraham di dalamnya. Kamu menyebut nama Abraham tidak secara langsung. Kami menyebutnya langsung namanya. Ketika kamu mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Apakah juga mengatakan kamu tidak mengatakan kami menyembah Ibrahim juga? Di situ kamu tidak sedang berbicara kepada Muhammad ataupun tidak sedang berbicara kepada Ibrahim karena kamu mengatakan Allahumma sholli yang baca sampul buku kedokteran lalu buka praktek. Ketika kamu mengatakan Allahumma sholli, kamu tidak berucap kepada Muhammad, tidak berucap kepada Ibrahim. Tapi ketika kamu mengucapkan Salamu alaika ya Nabi, kamu mengucapkannya kepada nabimu yang ternyata sekarang sudah tidak hidup lagi. Jadi kamu berdoa kepada orang mati, betul atau tidak? Betul. Kamu berbicara kepada orang mati. Penyembahannya di mana? Penyembahannya di mana? Itulah penyembahanmu dalam tahiyat. Kalau dikatakan salamun al nabi itu artinya apa? Kamu ngomong sama Muhammad itu artinya apa? Ya, salam kepadamu wahai Nabi. Salam sejahtera kepadamu wahai Nabi. Kamu ngomong sama siapa di situ? Jadi kalau saya mengatakan salam kepada Edis, aku menyembah kepada Edis. Saya tanya kamu ngomong sama siapa ketika kamu mengucapkan Assalamu alaika ya Nabi, saya tanya. Ya, kepada Nabi. Nah, benar nggak kamu? Sekarang Nabi mau ada di mana? Masih hidup nggak? Oh, jadi harus hidup gitu. Loh, kamu mau berkomunikasi dengan orang mati dalam sholatmu, betul nggak? Jadi gitu. Jadi kalau misalnya saya mengatakan keselamatan atas berkomunikasi dengan orang mati, bahkan saya yakin. Oke, bahkan saya yakin sholatmu tidak seperti yang Muhammad lakukan. Apakah Muhammad mengucapkan tahiyat? Apakah Muhammad mengucapkan salamu alaika ya Nabi? Dia mengucapkan itu enggak? Ya jelas dia melakukan itu karena dia memberikan contoh. Makanya dikatakan sabu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan pengajaran sholat itu diajarkan oleh beliau. Coba. Sama ketika kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad mengucapkan tahiyat enggak? Ketika doa Bapak kami kamu ucapkan, apakah Bapak juga berdoa kepada Bapak yang di surga? Siapa yang mencontohkan itu? Tidak pernah.
Tidak Nah, maka pernah. dari itu Oke, sama makanya seperti saya itu. beda. Ketika Muhammad mengajarkan sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, berarti sholatmu harus seperti Muhammad sholat. Sholatmu Oh, iya harus dong. seperti, oke, Iya sekarang saya tanya, dong. Muhammad, ketika Muhammad sholat, Muhammad mengucapkan tahiyat, Assalamualaikum ya Nabi, mengucapkan nggak dia? Jelas, jelas dia melakukan Mengucap. itu karena beliau kan mencontohkan. Dia Bagaimana mencontohkan Muhammad itu. mengucapkan Dia Assalamualaikum mencontohkan ya seperti Nabi? itu. Dia Dia mengucapkan mencontohkan sama seperti itu. siapa? Sekarang Dia mengucapkan sama ketika siapa? saya tanya samamu, apakah menyembah Yesus di samping Bapa itu Yesus pernah contohkan? Mengikuti Yesus. Nah, di mana Yesus otomatis mencontohkan menyembah Yesus anak Maria? Yesus Mana? mengatakan Enggak, lakukanlah apa bukan yang mengatakan. kuperintahkan Di kepadamu. mana Sekarang, Yesus mempraktekkan ibadah hari Minggu menyembah kepada anak Maria? Di mana? lari kemana-mana, kamu udah kena sekak, kamu udah kena kembali dor. kepada pertanyaanmu. Kamu udah Kami lari mengikuti kemana-mana. Rasulullah Sekarang, sholat, kami dalam ikuti sholat. cara sholatnya. Nah sekarang Ya. kamu menyembah Yesus, kamu ikut siapa? Mengikuti Yesus dong, karena kamu nggak tahu apa itu menyembah. Kapan Yesus Kamu nggak tahu mempraktekkan? apa itu Kapan Yesus menyembah. Sudah mempraktekkan? saya bilang sama Masuk ke kamu, gereja, menyembah itu adalah itu Yesus praktekkan di mana? tadi sudah saya Di bikin. mana? Tadi Di sudah mana saya bilang. Yesus mempraktekkan Kipli, dirinya Kipli. menyembah kepada manusia bernama Yesus? Kipli. Di mana? Tadi Kapan kita itu? sudah bahas Ajasia 23. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menyembah hawa nafsunya? Sekarang saya tanya, kamu sudah kalau menjelaskan. kamu sudah. Ada berita penting, tunggu dulu. Ya, Bang Zuma, si Walabu barusan telepon nih. Mamanya Chris yang kemarin syahadat di tempat Bang Zuma, yang di Makassar, itu lagi live masuk ke tempatnya si Walabu. Mamanya ingin sampaikan, suruh minta tolong anaknya pulang, walaupun dia Muslim nggak apa-apa. Maksudnya dia udah terima gitu. Ini gimana? Dia mau bicara sama Bang Zuma, mamanya. Kesana Ya Bang udah, Runda. nanti coba videonya diambil aja, nanti saya sampaikan ke yang bersangkutan karena beliau Ini lagi lagi live ya. Itulah ajaran Iya. Kristen penuh dengan kasih. Nah, jadi ini lagi saya nonton juga ya, mamanya nangis, cuman si Walabu seperti biasa ya bikin judul agak di framing ya dengan mengatakan gara-gara Bang Zuma nih, Julius. ibunya jadi nangis. Ini nih si Walabu. Itu dipanggil aja ke sini. Itu kan lagi live. Bisa itu. Nangis seorang Walabu. ibu yang anaknya dimualafkan Juma dan kawan-kawan. Wah. Cek. Ahi Julius. Masuk nggak suara? Masuk. Oh, itu panggil ke sini aja Walabu sama ibunya. Oh, Live bareng di sini aja. Cakep ya? Lanjut. Oke, saya panggil dulu. Bu Runda, tadi aku mau ngata-ngatain Tadi Edit boleh nggak? Tadi Zulkifli sudah menjelaskan Ajasia 23. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawanya, nafsunya sebagai Tuhannya? Zulkifli sudah memberikan. Ya, sebentar sampai nunggu itu. Zulkifli sudah memberikan penjelasan yang benar. Jadi ketika seseorang menuruti hawa nafsunya, ketika hawa nafsunya memerintahkan dia untuk melacur, ketika hawa nafsunya memerintahkan dia untuk korupsi, untuk mencuri dituruti, itu artinya mentuhankan hawa nafsunya. Betul, Zulkifli sudah menjelaskan, jempol sama kamu, Pli. Tapi kenapa standar itu tidak kamu gunakan ketika kamu menuruti Muhammad sebagaimana kamu telah menuruti Allah, kamu tidak mau mengakui kalau kamu menyembah Muhammad. Nah, di situ salahnya kamu. Apakah kemudian apakah kemudian ketika kamu taat rambu-rambu lalu lintas itu artinya kamu menyembah rambu-rambu lalu lintas? Ya, secara definisi yang benar itu memang ibadah. Ibadah itu udah saya bilang tadi sama kamu. Iya, ibadah makanya saya itu katakan adalah sama melakukan pekerjaan ketika kamu taat Tuhan. kepada rambu-rambu lalu lintas, apakah kamu menyembah rambu lintas mentuhankan dia? Loh, nenekmu kiper. Ya memang iya. Kalau kamu tidak menjadikan lampu merah itu sebagai Tuhan di perapatan, kamu jatuh kecelakaan Itu karena namanya kamu nggak gila. ngerti.
Nah, itulah yang kena Tapi samamu. Itulah yang kena apa samamu itu? sekarang. Orang-orang Kristen itu kena dari situ. Kamu tidak Ketika ngerti Nabi apa itu Allah datang mentuhankan. mengajarkan rambu-rambu untuk taat hanya menyembah kepada Allah, kalian menyembah karena- justru yang membawa Karena aturan. kamu Ketika tidak lampu tahu merah apa mengajarkan itu berhenti, mentuhankan. lampu kuning hati-hati, Ketika lampu kamu hijau berjalan, mematuhi, justru ketika kamu kamu menyembah yang lampu Oke. merahnya. Di situ Ketika salahnya kamu. Ketika kamu mematuhi lampu merah, kamu meyakini bahwa lampu merah itu adalah otoritas. Orang yang taat kepada rambu-rambu Ya. lalu lintas, Iya, itu bukan itu menyembah kepada rambu-rambu mengakui. lalu lintas, Itu tetapi karena taat kamu kepada tidak aturan tahu. pemerintah. Itu Nah sekarang karena ketika kamu Yesus tidak datang tahu apa mengajarkan itu rambu-rambu menyembah. supaya Karena menyembah di kepada dalam Allah, benakmu, kamu justru menyembah kepada di Yesus. dalam benakmu Berarti kamu sama ibadah halnya itu menyembah lampu adalah ke merah. masjid, sholat. Itu di dalam benakmu ibadah itu seperti itu. Ibadah itu artinya sholat di masjid. Itulah saya bilang definisimu salah. Udah saya bilang sama kamu, ketika kamu menuruti hawa nafsumu, mengikuti dia terus, apa yang dia suruh ini kamu ikutin. Kamu bilang, oh ya itu menyembah, kamu akui. Terus kenapa kamu tidak menggunakan standar yang sama, Kipli? Terhadap Ya yang karena lain juga. penyembahan, karena aturan ketaatan kepada Rasulullah, poinnya 100%, mendudukkan dirinya sebagai Nabi, mendudukkan Iya, Allah sebagai itulah saya Tuhan. bilang Nah, kamu menyembah ketika kami Muhammad. taat kepada perintah Itulah Nabi, berarti penyembahanmu kami menabikan terhadap beliau. Muhammad. Kalau kami Itulah. menuhankan Muhammad, berarti kami tidak taat perintahnya. Di situ kebahlulannya kamu. Loh, Sama kamu seperti ngerti nggak? Yesus. Aku Kamu datang ngerti bukan nggak atas apa itu kehendakku menyembah? sendiri. Aku datang Kalau- atas perintah Bapa yang telah Lari mengutus aku. kemana-mana. Aku tidak dapat membuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan. Salahnya kamu menyembah Nabi dan Rasul yang diutus untuk menyampaikan manusia untuk menyembah kepada Allah. Kamu menyembah sang utusan. Di situ errornya kalian. Paham enggak? Ya udah gini Bang Zul, apakah Tuhan mengizinkan poligami sedangkan Tuhan itu menginginkan sepasang-sepasang? Bukannya satu Buktinya, Enggak, jangan lari kemana-mana. Tuhan Gini yang aja, kau gini. sembah itu, Sebentar, Tuhan ini yang aja, kau sembah Kipli. bernama Yesus itu berasal Kipli. dari keturunan poligami. Gimana tuh? Kipli. Coba kamu Oh, gunakan standar ayo. yang sama. Kamu Ayo. gunakan standar yang sama Al-Jatsiyah 23 Tuhanmu ini ya. itu dari keturunan istri Kipli. keempat dari Nabi Daud. Kipli, Malu nggak tuh? tolong kamu gunakan standar yang sama. Ketika kamu menuruti hawa nafsumu, Hanya di mengikuti Kristen, taat. hanya di Saya Kristen yang tanya punya sama Tuhan kamu hasil poligami. Kipli. Saya tanya sama kamu Kipli. Ketika kamu menuruti, mematuhi perintah hawa nafsumu, saya tanya sama kamu menyembah hawa nafsumu nggak? Saya tanya. Menyembah betul. Oke, betul. Sepakat. Oh. Kamu pakai standar yang Ya. sama ya. Gunakan Ya. standar yang sama ya. Ketika Oke. kamu mematuhi Muhammad yang setaraf dengan mematuhi Allah, Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepadaku, ia taat kepada Allah. Ya. Jadi ketika kamu taat kepada Allah, taat kepada Muhammad, itu udah otomatis kamu taat kepada Allah. Saya tanya kamu menyembah Muhammad nggak? Menyembah dalam arti kata taat untuk kemudian mempertuhankan Ya sama Tuhan yang saja. diperkenalkan oleh apa? Kamu menggunakan Bukan bisa. standar ganda. Sekarang begini. Kamu menggunakan Syahwat standar nafsu. ganda. Dengar Edis, dengar gini. Ketika kamu berbicara mengenai ketaatan kepada hawa nafsu yang apa maksudnya? Contoh, hawa nafsumu memerintahkan kamu untuk berzina, misalnya, atau untuk mencuri, atau untuk mengambil harta orang lain. Kamu turuti dan kamu lakukan. Itu ibadah kamu, itu penyembahan kamu terhadap hawa nafsu, betul atau tidak? Oke, betul. Betul Nah, atau sekarang tidak? Oke, betul. Ketika Betul. Rasulullah Enggak, saya jangan dulu. taati, dia Jangan perintahnya dulu, kayak jangan mana? Oke, Ketika Rasulullah saya taati, dia perintahnya kayak mana? Contoh misalnya, Muhammad membolehkan berbohong dalam 3 hal, sedangkan Al-Quran memerintahkan untuk mengatakan yang benar. Gimana? Kamu turuti perkataan Muhammad? Kamu menyembah Muhammad? Coba Anda jabarkan, di mana dia mengatakan membolehkan berbohong? Baca buku saya, biar kamu pintar baca buku saya. Di buku saya sudah saya tulis. Saya minta kamu yang menjelaskan, bukan buku. Kamu lagi berhadapan, saya lagi berhadapan dengan kamu kirim alamat sama saya kirim berhadapan bukumu. dengan bukumu. Kalau kamu keberatan mengirim alamatmu, silakan kamu suruh orang lain menghubungi saya yang tidak saya kenal, saya kirim alamatnya ke dia. Berhadapan dengan kamu sekarang, saya tidak berhadapan dengan bukumu. Coba tunjukkan di mana Muhammad mengatakan boleh berbohong dalam 3 hal. Ya. Sedangkan Al-Qur'an di dalam Al-Ahzab ayat 70. Di mana itu dikatakan? Di mana dikatakan Muhammad membolehkan berbohong 3 hal? Dalam hadis dikatakan
kalian boleh berbohong dalam 3 hal. Apakah saya perlu Gimana tuh? menjelaskan ini Hadis lagi sama apa? kamu? Hadis Apa perlu apa, saya jelaskan? Edis? Iya, saya tidak Halo. punya waktu Jul untuk ngomong sama orang awam lagi. Artinya bohong. Loh, Kalau saya tanya balik, benar nggak bahwa kamu Paulus sudah- itu menjeratmu dengan kebohongan? kamu sudah saya tinggal berapa Saya tanya bulan? samamu, kamu kan tidak Kok mampu kamu nggak menunjukkan ada buktimu. peningkatan? Nah sekarang saya tanya balik samamu, apakah dalam- Paulus pendiri agamamu di dalam membolehkan Al-Ahzab. berbohong demi untuk kemuliaan Tuhan? Boleh nggak? Jangan lari kemana-mana, jangan lari Enggak. kemana-mana. Saya tanya ya. sama kamu kan tidak mampu membuktikan tuduhanmu. Nah sekarang saya tanya samamu, Sekarang saya apakah buktikan. dalam agamamu pendiri Kristen dibolehkan melakukan pembodohan demi untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan? Boleh Sekarang saya buktikan di mana Muhammad mengatakan boleh berbohong. Sekarang tinggal kamu kasih saya waktu atau enggak. Kalau kamu nyerocos Silakan terus, kamu jelaskan haditsnya, kamu jelaskan kayak Oke. mana hadits itu sebagai Oke. sebuah kebenaran. Silakan. saya jawab ya. Saya jawab ya gini. Jadi ya, Al-Qur'an di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 mengatakan, ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Ahzab 70, silakan kamu cek. Ingat ya, ayat Al-Quran tersebut sudah titik sampai di situ, tidak boleh diedit-edit. Jadi, menurut ayat itu, umat Islam diperintahkan untuk mengucapkan perkataan yang benar. Titik. Bukan, ucapkanlah perkataan yang benar kecuali dalam 3 hal. Nah, Zulkifli yang saya sayangi, ya, walaupun kamu udah saya tinggal lama tapi nggak ada peningkatan, ya, di dalam hadis, saya kasih contoh, Bukhari 2749, Tirmizi 1939, Muhammad mengatakan kebohongan dibolehkan dalam 3 hal. Berbohong dalam peperangan, berbohong untuk mendamaikan orang yang bertikai, dan berbohong antara suami dan istri. Di sini kita tidak sedang berbicara apakah bohong dalam 3 hal yang disebutkan oleh Muhammad itu baik atau tidak. Kita nggak ngomongin itu. Yang pasti Al-Quran telah memerintahkan di dalam Al-Ahzab ayat 70 kepada umat muslim agar mengucapkan perkataan yang benar. Yang menjadi masalah di sini adalah mengapa di satu pihak Al-Quran memerintahkan untuk mengucapkan perkataan yang benar, tetapi di pihak lain Muhammad membolehkan berbohong dalam 3 hal. Apakah berbohong adalah mengatakan perkataan kebenaran yang dimaksudkan oleh Al-Quran? Apakah mengucapkan perkataan yang benar sama dengan berbohong? Jika Al-Quran memerintah, jangan kamu potong dulu, Kipli. Saya sudah paham. Jangan, kamu belum paham. Kamu belum lahir, saya sudah tahu itu. Itu adalah ajaran agamaku. Kamu nggak perlu ajarin saya itu. Saya dengarkan dulu. Kamu motong, gimana saya mau ngomong sama kamu? Mengajarkan solusi bahwa dalam perang boleh melakukan sesuatu yang kau anggap bohong. Sekarang gini. Udah saya bilang sama kamu. Ketika kamu mengawal, kamu punya jenderal, kemudian jenderalmu itu ditepung. Boleh nggak kamu mengatakan bahwa jenderal saya tidak ada di situ? Boleh nggak? Sudah saya bilang sama kamu. Saya tanya samamu, Edis. Ketika kamu dikepung di dalam perang, kemudian kamu diancam sama musuh dalam statusnya perang, kamu ditanya, mana jenderalmu? Jenderalmu ada di dalam kamar. Bisa nggak kamu langsung mengatakan tidak ada di sini atau kau katakan ada di dalam? Bisa nggak? Saya menjawab. Kamu kasih waktu saya menjawab atau tidak? Kamu kasih saya menjawab atau tidak? Kamu kasih saya menjawab atau tidak? Ya. Silakan. Yang jadi masalah di sini adalah bukan masalah apakah yang dikatakan Muhammad itu berbohong dalam 3 hal itu baik atau tidak. Kita tidak bicara hal itu. Itu pemahamanmu sebagai Kristen, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kami umat Islam memahami secara mendalam Al-Quran sudah memerintahkan untuk mengucapkan perkataan yang benar. Ketika dalam penepungan kamu diancam, mana jenderalmu, mana pimpinanmu, maka seorang prajurit boleh mengatakan